Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Fajar Maulana, NIM 05201038 dari Program Studi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal di buku Walpole mengenai materi analisis variansi satu arah atau ANOVA. Oke, baik. Langsung saja kita ke buku Walpole-nya, nomor 13,1. Six different machines are being considered for use in manufacturing rubber seals. The machines are being compared with respect to tensile strength of the product. A random sample of 4 cells from each machine is used to determine whether the mean tensile strength varies from machine to machine. The following are the tensile strength measurements in kilograms per square centimeters kali 10 pangkat min 1. Ini ada tabelnya untuk mesinnya. Lalu, perform the analysis of variables at the 0,05 level of significance and indicate whether are not the mean tensile strength differ significantly for the 6 machines. Langsung saja kita ke Minitab. Jadi di sini kita sudah memplot untuk datanya yang akan kita gunakan tadi. Di sini kita tinggal blok aja, lalu kita ke step ANOVA, lalu kita pilih yang one way. Di sini ada dua pilihan, yaitu respond data are in one column for vector levels dan response data are in a separate column for each vector level. Jadi kita pilih yang in separate column for each vector level. Lalu di sini kita coba hapus dulu. Nah, di sini ada C1 sampai C6, kita select semua. Lalu kita pilih options. Options karena tadi kita tahu bahwa untuk level signifikansinya 0,05, maka kalau kita kurangkan dari 100 dikurang 0,05 itu hasilnya 0,95 atau 95. Oke, kita klik OK. Lalu kita klik OK, maka akan muncul di sini. Null hipotesis atau H0-nya adalah semua rata-rata adalah saling berhubungan, dan untuk alternatif hipotesisnya atau H1 tidak semua rata-rata saling berhubungan dengan nilai signifikansi atau alfa sama dengan 0,05. Lalu kita ke analisis of variance. Yang pertama untuk faktor atau faktor. Untuk standar derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya 5, untuk adjustment sum of square-nya 5,338, untuk adjustment mean square-nya 1,068, F value-nya 0,31, P value-nya 0,902. Lalu untuk error, untuk derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya 18, untuk adjustment sum of square-nya 62,640, untuk adjustment mean square-nya 3,480. Untuk F value dan P value-nya tidak ada, sehingga didapat total untuk degree of freedom-nya 23 dan adjustment sum of square-nya 67,978. Lalu untuk model summary-nya, nilai S-nya itu 1,86548. Lalu untuk R square-nya 7,85%, untuk R square adjustment 0,0%, dan R square prediction 0,00%. Lalu diperoleh juga untuk mean-nya. Di sini untuk faktor pertama diperoleh mean-nya 17,2, faktor kedua 17,175, untuk faktor ketiga 18,175, yang keempat 17,75, yang kelima 18,425, dan yang keenam 18,025. Lalu untuk interval plot-nya seperti ini. Nah, di sini kita juga buka pada Excel. Jadi di sini fungsinya untuk membandingkan apakah nilainya sama atau tidak. Kalau di Excel caranya cukup di blok, lalu kita pilih data, di data sendiri off. Data, kita klik data analisis. Data analisis kita pilih ANOVA single factor. Lalu kita klik OK. Di sini untuk input range-nya kita blok semua ini yang ada di tabelnya. Lalu columns kita klik, labels in a first row-nya kita centang. Untuk alfanya tadi karena diketahui 0,05 maka kita tulis 0,05. Lalu output range-nya kita pilih. Di sini kita coba atur mau ditaruh di mana. Di sini kita taruh di sini aja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini
kita bandingkan nilainya, apakah sama atau tidak. Jadi untuk grup 1, grup 1 average-nya 17,2, grup 2 17,175, grup 3 18,175, grup 4 17,755, 5 18,425, grup 6 18,025. Lalu untuk ANOVA di sini ada source of variable untuk apa namanya? Sudah kita geser sedikit. Between groups-nya dengan standar apa? Bukan standar deviation. Dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya 5, within group-nya 18, dan totalnya sehingga 25. Coba kita bandingkan. Untuk nilai degree of freedom-nya, apakah sama? Oke, jadi di sini sudah sama ya. Maka untuk kedua pengerjaan, baik menggunakan Minitab ataupun Excel, dapat dikatakan sudah betul. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 13,2. There are data in the following tables represent the number of hours of relief provided by 5 different brands of BDH tablets administered to 25 subjects experiencing levels of 38 degrees Celsius or more. Perform the analysis of variance and test the hypothesis at the 0,5 level of significance that the mean number of hours of relief provided by the tablets is the same for all 5 rates. Discuss the results. Di sini juga kita sudah bisa melihat sendiri untuk tabelnya, maka kita langsung saja ke Minitab-nya. Di sini sudah saya copy untuk datanya sehingga kita bisa langsung mencari apa yang kita inginkan atau yang diperintahkan. Caranya sama seperti nomor 1 tadi, kita cukup memblok saja untuk semuanya di tabel, lalu kita pilih stat, kita pilih ANOVA, one way. Di sini juga sama, kita pilih yang in a separate, lalu untuk responsnya kita masukin lagi untuk C1 sampai C5-nya, select. Nah, lalu kita klik options. Option di sini karena tadi dijelaskan pada soal untuk level signifikansinya 0,05, maka kita tulis 95, karena kalau kita kurangkan 100 dikurang 5 kan 95, atau enggak 100 dikurang 0,05, 0,95 jadinya. Maaf, atau enggak 1 dikurang 0,05, maka hasilnya adalah 0,95. Karena di sini kita anggapnya 100 dikurang 5 jadi 95. Lalu kita klik OK, lalu kita OK lagi. Nah, di sini akan muncul untuk nol hipotesis atau H0-nya adalah semua rata-rata saling berhubungan. Lalu untuk alternatif hipotesis atau H1, tidak semua rata-rata saling berhubungan. Dan nilai signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Lalu kita ke bawah untuk analysis of variance, kita peroleh faktornya dengan derajat kebebasannya 4, adjustment sum of square-nya 78,42, adjustment mean square-nya 19,605, untuk F value-nya 6,59 dan P value-nya 0,001. Lalu untuk error, derajat kebebasan atau degree of freedom-nya 20, adjustment sum of square-nya 59,53, adjustment mean square-nya 2,977. Untuk F value dan P value-nya tidak ada. Sehingga kita peroleh totalnya untuk derajat kebebasan 24, adjustment sum of square-nya 137,95. Lalu untuk model summary-nya, di mana nilai S adalah 1,72528, untuk R square-nya 56,85%, R square adjustment 48,22%, dan R square prediction 32,57%. Lalu kita lihat untuk mean-nya, faktor A dengan mean 5,440, B 7,900 atau 7,9, yang C 4,300 atau 4,3, yang D 2,980 atau 2,98, dan yang E 6,960 atau 6,96. Dan juga ini untuk interval plotnya diperoleh seperti ini. Lalu coba kita bandingkan lagi pada Microsoft Excel. Caranya sama seperti tadi. Kita klik data, lalu kita pilih data analisis. Kita pilih ANOVA single factor. Untuk input range-nya kita hapus dulu. Kita blok untuk tabel yang ini. Lalu kita klik. Kita cek dulu untuk alpha inverse row-nya, di mana alpha-nya 0,05 seperti yang ada pada soal tadi. Lalu untuk output range-nya ini kita mau taruh di mana? Coba kita atur dulu. Kita coba taruh sini aja biar kelihatan dan enak. Lalu kita klik OK. Nah, di sini coba kita bandingkan untuk summary-nya, di mana grup A
dengan rata-rata 5,44, yang B 7,9, yang C 4,3, yang D 2,98, dan yang E 6,96. Dan juga untuk ANOVA-nya, di mana untuk Bedouin Groups dengan derajat kebebasan 4, Within Groups dengan derajat kebebasan 20 dan totalnya 24. Kita bandingkan apakah sama untuk derajat kebebasannya. Oke, sama ya. Jadi untuk derajat kebebasannya dari vektor, error, dan totalnya adalah 40, 20, dan 24. Dan juga untuk meannya juga sama, 5,44, 7,9, 4,3, 2,98, dan 6,96. Oke, baik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dari kedua perbandingan atau dua percobaan dengan menggunakan Minitab ataupun Excel, maka nilainya adalah sama. Oke, lanjut untuk soal nomor 3 atau 13,3. In article, Safe Space Strategic in Detailing published in Proceedings Southern Marketing Associate. Sudah saya gedekan ini. Association, the effect of self-hack on the supermarket sales of canned dog food is investigated. An experiment was conducted at a small supermarket for a period of 8 days on the sales of a single brand of dog food, referred to as ARF dog food, involving 3 levels of self-hack. Knee level atau selutut, waist level, sedada, dan eye level atau semata. During each day, the self-hack of the canned dog food was randomly changed on the 3 different occasions. The remaining sections of the gondola that hosted the given brand were filled with a mixture of dog food brands that were both familiar and unfamiliar to customers in this particular geographic area. Sales in hundreds of dollars of ARF dog food per day for the 3 self-hacks are given. Based on the data, is there a significant difference in the average daily sales of this dog food based on self-hack? Use a 0,01 level of significance. Di sini juga terdapat tabelnya dan juga datanya, yaitu selutut, sedada, dan juga semata. Langsung saja kita ke Minitab-nya. Selutut, sepinggang, semata. Lalu kita blok semuanya seperti tadi. Lalu kita pilih state ANOVA in one way. Di sini kita pilih juga spread, responsnya kita input dulu. Select options, karena tadi kita lihat sendiri bahwa level signifikansinya 0,01, maka 1 dikurang 0,01 adalah 0,99, atau 100 dikurang 1 sama dengan 99. Jadi di sini kita tulis 99. Lalu kita klik OK, lalu akan muncul null hipotesis atau H0 adalah semua rata-rata saling berhubungan. Lalu untuk alternatif hipotesis atau H1, yaitu tidak semua rata-rata saling berhubungan, di mana signifikansinya alfa sampai dengan 0,01. Lalu untuk analysis of variance, kita dapatkan faktor dengan derajat kebebasan 2. Lalu untuk adjustment sum of square-nya 399,2, adjustment mean square-nya 199,62, untuk F-value-nya 14,52, dan P-value-nya 0,000. Lalu untuk error diperoleh derajat kebebasan atau degree of freedom-nya 21, adjustment sum of square-nya 288,8, adjustment mean square-nya 13,75. Untuk P-value dan P-value-nya tidak ada, sehingga diperoleh total untuk derajat kebebasan atau degree of freedom 23, dan total dari adjustment sum of square-nya 688,0. Lalu untuk model summary, di mana nilai S adalah 3,7810. 3,7810. Untuk R square-nya 58,03%, untuk R square adjustment-nya 54,03%, untuk R square prediction-nya 45,18%. Untuk nilai mean-nya untuk selutut itu diperoleh mean-nya 81,00. Untuk sepinggang diperoleh nilai mean-nya 90,875, dan semata 84,63. Diperoleh juga untuk interval plotnya, interval plot selutut sampai sepinggangnya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Excel seperti tadi. Kita blok dulu, kita
buka data analisis, kita pilih ANOVA single vector. Lalu untuk input range-nya kita hapus dulu, kita blok ulang tabelnya. Lalu alfanya karena tadi kita tahu bahwa level signifikansi 0,01, maka di sini kita ganti 0,01. Buat output range-nya kita coba atur taruh di mana. Di sini aja biar bagus. Lalu kita klik OK. Nah, di sini juga kita dapat memperoleh hasilnya summary selutut dengan average-nya 81, sepinggang 90,875, lalu semata dengan average-nya atau rata-ratanya 84,625. Untuk ANOVA, di mana ini adalah between groups atau faktor dengan derajat kebebasannya 2, within group dengan derajat kebebasan 21, dan juga totalnya 23. Coba kita kembali ke Minitab, apakah nilainya sama? Oke, baik sama ya. Jadi untuk nilai derajat kebebasannya sama semua. 21, 21, dan 23 untuk faktor error dan totalnya, dan juga untuk means-nya kita lihat sama 81,00, 90,875, dan 84,623. Berarti dapat disimpulkan dari percobaan yang kita lakukan baik di Minitab ataupun di Microsoft Excel, maka nilainya adalah sama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.